Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita masih melanjutkan mengenai bab ketiga, melestarikan budaya bangsa melalui puisi rakyat. Pak Jul ingatkan lagi ya untuk adik-adik sekalian, kalau misalkan masih kesulitan untuk mencari materi-materi pembelajaran di dalam channel lab.bahasa, Pak Jul juga masih punya channel lagi untuk pembelajaran matematika, fisika, kimia untuk SMP dan SMA. Itu ada di Pak Jul, ketik aja di YouTube Pak Jul. Misalkan kalian kesulitan, kalian bisa berkunjung atau cari materi pembelajaran yang ada di YouTube ini di websitenya pakjul.com ya, pakjul.com. Semuanya Pak Jul simpan di situ semua. Jadi apa yang ada di YouTube juga ada di website, gitu ya. Kita langsung saja, bagaimana kita menginterpretasi puisi lama yang dibaca. Nah, kalau dalam video-video sebelumnya kita menginterpretasi dari audio atau mendengar atau menyimak. Sekarang kita menginterpretasi puisi lama dengan cara dibaca. Sebagai pendahuluannya terlebih dahulu, puisi lama yang akan kita bahas adalah 1. Gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari India, ya. Seperti ini definisinya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pantun. Pantun termasuk puisi Melayu lama yang paling populer di masyarakat. Itu yang paling mudah dipelajari ya. Dari SD kita udah dapat itu, yaitu 4 baris, kemudian bersaja AB-AB, terdapat sampiran dan isi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah syair, merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Nah, ini kayaknya semuanya yang 1 dan 3 ini yang mungkin sedikit asing. Kalau kita itu lebih dekatnya ke pantun. Kalau pantun Melayu itu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera atau di Kalimantan Utara yang berdekatan dengan Malaysia, itu kan banyak sekali suku Melayu ya. Kemudian Kepulauan Riau, pokoknya yang berdekatan dengan Selat Malaka, itu umumnya suka sekali berpantun. Bahkan kalau mereka berbicara, berdebat dengan pantun atau adu pantun, itu tanpa harus menyusun teks sudah bisa. Oke, kita langsung saja ke masalah bagaimana menginterpretasi teks puisi lama yang dibaca. Oke. Ini untuk kegiatan ketiga ya. Nomor yang pertama. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Nah, interpretasinya adalah sebelum bertindak atau berkata harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak salah. Jadi A jodohnya dengan 2. Yang B, siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Itu tentunya adalah berbantah-bantahan hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi yang B itu adalah 1. Kemudian yang C, di jalan tak sengaja berjumpa Pak Rudi, ingatkan suatu peristiwa lalu tertawa. Tidak mau belajar siapa yang rugi, tak lain diri sendiri di masa tua. Nah, ini tentunya adalah sejak kecil kita harus belajar. Diri sendirilah yang rugi bila tidak mau belajar, bukan orang lain. Nah, pembedanya apa? Coba dilihat ini. Ini hanya dua ya. Hanya 2 bait, 2 baris maksud saya, 2 baris. Ini ada 4 baris, berarti ini gurindam, pantun. Ini gurindam lagi karena hanya 2 baris ya. Kemudian kita identifikasi yang D. Kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Mestinya jawabannya adalah kita harus pandai memilih kosakata yang menyejukkan dalam berkata-kata agar tidak ada yang disakiti. Karena kan ada ungkapan juga, lidahnya setajam pedang. Nah,
Itu mengandung arti apa, Pak? Bukan berarti lidahnya kita seperti pedang, tapi yang namanya pedang itu kan sangat menyakitkan kalau kena. Jadi sama aja, lidah atau kalau kita berbicara itu bisa menyakiti orang lain manakala kita tidak berpikir terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 2. Bacalah gurindam berikut dan jelaskan maksudnya. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jadi maksudnya adalah orang yang memiliki jiwa kebangsaan itu tercermin dalam tingkah laku dan cara berbicara dengan orang lain. Budi itu bukan nama orang ya. Budi itu bisa dikatakan tingkah laku. Dan bahasa berarti cara berbicaranya dengan orang lain. Yang B sekarang. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota tubuh pun rubuh. Maksudnya kita harus menjaga hati. Dengan menjaga hati, kita dapat menjaga perilaku. Seperti itu. Jadi kalau hati kita kotor, itu mesti perbuatan kita kotor. Tapi kalau hati kita bersih, insya Allah perbuatan kita akan baik. Seperti itu. Yang C, nah ini perkara hati ya ini ya, yang B ini. Yang C, apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Nah, rasa iri yang maksudnya ya, ini arti yang C ini ya. Rasa iri yang tertanam di dalam hati itu dapat menyebabkan perbuatan yang tidak baik. Jadi ada hubungannya ya dengan yang B ya tadi. Jadi semua perbuatan itu tergantung hatinya. Hatinya baik, nanti perbuatannya baik. Hatinya buruk, mesti perbuatannya buruk. Yang D sekarang. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Mengandung arti, kita harus selalu berpikir sebelum berbicara. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Agar tidak tergelincir atau tidak salah ucap. Seperti itu. Oke, clear ya, ini gurindamnya. Kita masuk ke yang pantun. Nah ini pantun. Pantun itu ada 4 baris. Baris pertama kedua adalah sampiran. Dilihat ini ya strukturnya. Ini 4 baris. Baris 1, 2 sampiran, 3, 4 adalah isi. Kita bisa baca terlebih dahulu mengenai pantunnya. Yang pertama, memetik bunga dekat pagar, buah mangga ranu muda. Itu nggak usah kita artikan. Artikannya adalah cukup baris 3 dan 4. Kamu harus rajin belajar agar tidak menyesal di hari tua. Mengandung maksud kita harus rajin belajar agar tidak menyesal di hari tua. Seperti itu. Kemudian yang B, ibu pergi beli bunganan indah pajang di rumah. Kamu ingin masuk surga, rajin-rajinlah mengaji dan beribadah. Mengandung arti kita harus sebagai manusia, kita harus rajin mengaji dan beribadah agar masuk surga. Jadi inti dari pantun itu sebenarnya tercermin dalam baris ketiga dan keempat. Yang C sekarang. Pisang susu dimakan ketika fajar, yang dimakan sebab masak hanya sebiji. Hutan berlian bisa dibayar, dibawa mati hutang budi. Mengandung arti bahwa semua hutang di dunia yang bentuknya material, bisa uang, bisa benda, itu adalah bisa kita bayar.
Namun kalau kita berhutang budi, ya, berhutang jasa kebaikan seseorang, itu kita tidak bisa membayarnya. Tapi hutang budi, hutang jasa kebaikan seseorang itu akan kita bawa mati. Itu artinya. Kemudian yang D, membawa suguhan dengan nampan. Nampan diisi dengan roti. Ayo kawan, ingat para pahlawan. Mereka berjasa yang sungguh berarti. Mengandung maksud bahwa kita diminta untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sangat berarti atau yang sangat besar. Jasa pahlawan itu luar biasa besar. Karena apa? Karena yang namanya pahlawan itu sudah mengorbankan jiwa, raga, semuanya yang mereka punya. Mereka dharma baktikan untuk yang namanya apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mestinya kalian bisa meniru, mencontoh, mentauladani apa yang ada di dalam jiwa maupun raga maupun apa yang ada di yang apa? Menempel atau melekat di dalam diri para pahlawan. Itu yang mestinya kita tiru, ya. Kita lanjut ke nomor 4. Bacalah pantun berikut dan jelaskan maksudnya. Masih pantun ya. Tadi atas pantun, bawahnya pantun, mestinya syair. Biar balance. Tapi ini ternyata pantun lagi. Hindari semua perbuatan jahat, hindari pula perbuatan maksiat. Ayo kita segera bertobat agar selamat dunia akhirat. Gampang ya ini ya. Kita diminta bertobat agar selamat dunia akhirat. Atau agar selamat dunia dan akhirat kita mesti bertobat atas segala macam perbuatan jahat. Seperti itu. Yang B. Nah, ini salah ini. Ini mestinya bukunya direvisi ini. Oh, bukan, Ding. Bukan. Ini benar-benar pantun, benar pantun. Saya kira ini tadi huruf besar. Kalau huruf besar semua itu biasanya syair. Ya. Seperti itu. Karena satu kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Saya kira, saya ngeblank ini. Padahal tadi udah makan. Nah, kalau syair itu kan semuanya huruf besar. Nah, tadi saya kira ini huruf besar semua. Jadi sampai mau ambil kesimpulan syair. Ini udah benar ya ini ya. Ini semua pantun. Ini pantun. Oh, yang B, C, D. Nah, B, C, D ini bukan pantun. Mestinya ini. Karena apa? Ini strukturnya dilihat. Huruf besar. Kapital. Nah, ini B, C, D ini semuanya adalah syair. Mestinya seperti itu. Kita cocokkan dengan syair di sini. Nah, sama kan? Ini huruf kapital semua ini. Kalau pantun seperti ini. Jadi kita mesti teliti ya. Walaupun kita mempelajari suatu ilmu atau suatu buku, kita mesti kritis. Kritis itu bukan berarti kita menganggap buku ini jelek, itu tidak. Tapi kita bisa mengkritisi, membuat nanti agar kedepannya ada revisi agar bukunya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, kita pahami yang B. Jangan galau dengan ujian, jangan berduka karena kesulitan. Minta saja kepada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Nah, inti dari maksud adalah kita atau Tuhan akan selalu membantu hambanya yang berdoa. Intinya itu. Kemudian yang C. Mintalah ampun akan dosa-dosamu, minta ampun pula akan kezalimanmu. Perbaiki hati dan jiwamu, Tuhan pastikan merahmatimu. Mengandung arti bahwa Tuhan akan merahmati setiap hambanya yang bertobat dan memohon ampun atas segala dosa dan khilafnya.
Selanjutnya, syair yang D. Dengarkanlah wahai para remaja, rajinlah belajar sepanjang usia, ilmu itu pasti ada guna untuk bekal dini dan hari tua. Mengandung maksud, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Intinya itu, menuntut ilmu tidak memandang usia. Tidak kecil, besar, tua, muda, itu semua berhak menuntut ilmu. Karena pernah ada suatu ungkapan ya, kalau misalkan seorang muslim itu tidurnya orang berilmu itu sama saja beribadah atau sama saja mendapat pahala. Itu orang yang berilmu tidur aja sudah beribadah, sudah mendapat pahala atau ibadah gitu. Silahkan nanti di cross check lagi. Itu inti dari maksud syair pada poin 4D. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pembelajarannya bagaimana kita memahami atau menginterpretasi teks puisi lama dengan cara membacanya. Menyimaknya sudah, membacanya sudah. Nanti video selanjutnya adalah kita mempelajari mengenai struktur dari puisi lama. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.